Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast, kembali lagi bersama saya Nur Wahida. Pada hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Andi Nurul Amalia yang akan menjelaskan terkait riba. Jadi untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kita yang memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai riba. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan, sedangkan secara bahasa bermakna tambahan, tumbuh, serta menjadi tinggi. Sederhananya bisa saja kita simpulkan bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara menurut KBBI adalah istilah riba itu sendiri yaitu bunga bank, lintah darat atau rente. Dalam riba ini sendiri secara hukum sudah jelas dan sudah tentu diharamkan. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktekkan sebelum ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan agama samawi semuanya melarang praktek riba. Mendapat keuntungan dari riba dapat menghilangkan sikap tolong-menolong, memicu permusuhan, dan sangat menyusahkan apabila pemberian riba menetapkan bunga yang tinggi. Rasulullah pun telah bersabda mengenai riba itu sendiri. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang menjadi walinya, orang yang memberi makna hasil riba, dan orang Muslim yang menuliskan, orang yang menyaksikan. Dari ayat tersebut tentu saja kita mengetahui bahwa riba ini memang sangat erat hukumnya. Selanjutnya yaitu tahapan riba. Ada lima tahapan riba. Yang pertama yaitu tahapan pada surah Ar-Rum ayat 39, di mana dalam surah Ar-Rum ayat 29 ini menjelaskan sebuah riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia tumbuh pada harta manusia, maka riba itu menambah pada sisi Allah, dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana Allah mengisyaratkan kemungkarannya pada transaksi riba. Selanjutnya yaitu tahapan kedua dalam surah An-Nisa ayat 160 sampai 161, di mana dalam surah tersebut menjelaskan bahwa maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan riba dan orang-orang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi diri di jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang kepadanya. Selanjutnya yaitu dalam surah Al-Imran ayat 130 menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Pada ayat ini jelas mengharamkan pada riba yang sangat jelas, karena riba terjadi pada hutang yang berlipat ganda, yang asalnya berlipat ganda. Selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Di dalam surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
Sangat jelas sekali pada tahap keempat ini pengharaman riba sangat jelas, yang dimana Al-Quran tidak membedakan antara riba yang banyak ataupun riba yang sedikit. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis riba. Ada 5 jenis riba yang seringkali dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada riba nasi'ah. Dalam riba nasi'ah ini adalah tambahan pada transaksi keuangan. Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi apabila melakukan perundungan sesuai dengan arti katanya nasi'ah itu sendiri. Rasul pun menegaskan larangan melakukan riba nasi'ah melalui hadisnya. Adapun hadisnya yaitu dari Samurah bin Junub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli binatang yang membahayakannya di akhirat. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Adapun contoh dari riba nasi'ah yaitu semisalnya pedagang beras menjual 100 kilo seharga 1 juta, namun karena pembeli meminta bayaran lunasnya dilakukan 3 bulan, maka harga berasnya dinaikkan menjadi 1,2 juta. Selisihnya itu 200.000, yang kemudian itulah yang menjadi bentuk riba. Selanjutnya yaitu riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang terjadi pada saat adanya tambahan pada transaksi keuangan selaras dengan artinya itu sendiri. Pada riba ini sendiri adalah riba kelebihan atau kuantitas ukuran masing-masing barang yang ditransaksikan. Contoh dari riba ini sendiri yaitu misalnya kita menjual emas dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum. Selanjutnya yaitu riba qard. Riba qard adalah kelebihan yang ada pada saat pengembalian utang. Riba qard adalah riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjam meminjam uang. Dengan artinya qard itu sendiri, tentu tidak semua merupakan riba qard. Peminjaman yang dimaksud ini adalah apabila peminjam mengisyaratkan jumlah yang dikembalikan melebihi dengan jumlah yang dipinjamkan. Contohnya yaitu riba qard adalah transaksi umum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau dengan lembaga konvensional. Selanjutnya yaitu ada ribayat. Riba ini sendiri adalah kelebihan dalam transaksi yang terjadi akibat penundaan. Penundaan ribayat adalah penundaan serah terima salah satu atau kedua barang yang ditransaksikan. Adapun contoh dari ribayat ini adalah transaksi kendaraan yang harga pembayaran tunainya lebih murah daripada pembayaran cicilannya. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini adalah riba yang kelebihan pengembalian jumlah pokok utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Pada riba jahiliyah, riba hanya terjadi bila peminjam tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu pandangan ulama mengenai riba itu sendiri. Pandangan ulama terhadap riba atau bunga bank. Para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba itu sendiri. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkan meyakini bahwa ia tidak termasuk riba. Dalam kegiatan bank konvensional terdapat 2 macam bunga. Yang pertama yaitu bunga simpanan.
di mana bunga simpanan ini diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balasan jasa bagi nasabah yang menyiapkan uangnya di bank, seperti jasa biro ataupun bunga tabungan. Selanjutnya yang kedua itu bunga pinjaman, di mana di bunga pinjaman ini yaitu dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama biaya yang mendapatkan bagi bank. Selanjutnya para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Yang pertama yaitu menurut ulama Yusuf Qaradawi dan teman-temannya mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islam meliputi Majma' Al-Fiqhiyah Al-Islam dan teman-temannya. Selanjutnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dengan pengharaman riba. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melaknat orang-orang yang memakan riba ataupun mengambil riba, memberikan, menulis, dan orang yang menyaksikannya. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai riba ini sendiri. Saya kembalikan kepada moderator kita pada siang kali ini. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menjelaskan terkait riba itu sendiri. Sedikit pertanyaan dari saya tentang riba yang banyak tersebar di masyarakat. Jadi, menurut narasumber, bagaimana cara mengatasi riba yang banyak tersebar di masyarakat? Terima kasih kepada moderator kita. Pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana cara kita mengatasi riba yang sudah sangat jelas tersebar di masyarakat? Mungkin cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi riba di masyarakat yaitu memperkaya ilmu tentang banyak dan akibat dari riba itu sendiri. Kita harus mengetahui apa akibat ketika kita memakan riba atau melakukan riba. Kedua yaitu melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal. Seperti yang kita ketahui, banyak transaksi yang halal seperti transaksi jual beli mudharabah, salah satu contohnya. Yang ketiga itu penyimpanan di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah atau tanpa bonus. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya Islam memang memperbolehkan pinjam meminjam asalkan tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur tambahannya ketika kita meminjam sesuatu, tidak ada tambahan lainnya. Mungkin itu yang saya bisa paparkan, moderator. Baik, terima kasih atas jawaban. Sedikit pertanyaan lagi mengenai benarkah dosa riba lebih berat dari dosa berzina? Baik, apakah benar riba ini lebih berat dengan berzina? Saking dahsyatnya mudarat yang ditimbulkan riba, dalam sebuah hadis yang mengungkapkan bahwa dosa riba lebih berat daripada dosa berzina 38 kali. Berikut hadis yang kita bisa dengarkan yang telah Rasulullah sabdakan, yaitu satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang ataupun orang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat daripada berzina dengan perempuan sebanyak 35 kali. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu, moderator. Baik, sekian dari podcast kami terkait riba. Kepada teman-teman yang mempunyai kritik dan saran terkait riba, silahkan komen atau DM ke Instagram narasumber Andi Nurul Amalia. Sekian dari podcast kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.